kalau menikahi seorang perempuan, dia wajib izin dari istri pertama. Dalam hukum Islam tidak ada. Oh tidak. Tapi lu tahu diri. Lagi susah. Jadi enggan untuk dimadu, seorang istri di Palembang malah dianiaya suaminya sendiri. Jadi NS ini mendatangi Polres, ini sang istri sahnya nih, mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya sendiri yang berinisial S. Sang istri tak terima telah dianiaya sang suami karena ia menolak keinginan suami untuk menikah siri madunya. Nah, dalam laporannya korban menyebut penganiayaan berawal dari cekcok mulut antara korban dan suaminya tersebut. Nah, sang suami lebih memilih katanya membayarkan uang kontrakan rumah wanita idamannya daripada membelikan susu untuk anaknya sendiri. Ketika protes dihajar, akhirnya dilaporkan ke polisi gitu mah. Bolehkah seorang suami menikahi perempuan 2-3? Boleh. Boleh. Syaratnya mewakili hati nurani. Mengpeng ada kesempatan. Semoga dia mendengarkannya. Dia teh istri dah. Begini. Bolehkah suami menikah dengan istri yang kedua, ketiga, keempat? Boleh. Tapi itu baru koma. Apa kata Allah? Pain hibtum Allah tadilu pawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil buat istri kalian, satu cukup. Punten, kalau saya dengar masalah barusan. Kontrakan istri yang kedua dibayar, beli susu buat anak nggak kebeli. Bagaimana akan ngumpanin 2 bini, ngumpanin 2 keluarga, berlaku adil buat mereka kalau susu anaknya aja nggak kebeli, nggak rasional. Betul. Betul. Sangat betul. Apakah Anda sanggup membiayai 2 keluarga? Aduh, satu aja nggak habis-habis mah ini. Lu jarang pulang soalnya. Istilahnya ada satu saja belum bisa sempat membahagiakan dengan maksimal. Betul. Jangan mentang-mentang ada mampu nambah cabang, jangan. Tidak, sebentar dulu. Yang namanya hati, setan kan menggoda. Yang ini jadi istri saya, semuanya sudah tahu. Bosan ada, monoton karena dia mulu yang ketemu. Harusnya biar nggak bosan, biar nggak monoton di waktu bini bawa ke salon, beliin baju yang bagus, beliin bedak yang mahal, cariin pembantu biar nggak kecapean dia di rumah. Kalau itu tidak dilakukan oleh Anda para suami, Anda menikah lagi, kemana hati dan sanubari Anda? Kalau itu semua sudah dilakukan boleh mah? Boleh kalau Ipan mau. Enggak. Cuma nanya, sabar ibu-ibu sabar. Ih, bapak di belakang ikutan senyum. Yang adil tuh papan, pangan, waktu. Papan teh rumah. Pangan, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Waktu. Ini 3 bisa adil nggak? Kalau kasih sayang tidak mungkin kata Allah. Tapi kalau kalian lebih mencintai seseorang, jangan kalian perlihatkan. Karena hadis Nabi mengatakan nanti dia lahir kalau ada suami punya istri 2, 3, 4 tidak adil, jalannya dengdek, berat sabelah, miring. Bade papa dengdek, Ipan bade? Insya Allah. Dengdek apa engkle-engklean? Lompat-lompatan. Iya pocong. Iya gitu. Yaudah kalau gitu kemudian kita istirahat dulu ya daripada jadi tertuduh satu-satunya di sini. Pergi ke toko membeli madu. Perginya seru sama Neng Maya. Aku itu enggan untuk dimadu. Tapi kenapa aku dianiaya? Kata seorang perempuan. Apakah Anda mewakili mereka? Nggak tahu. Oh gak dimadu kok malah dianiaya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ogah dimadu kok malah dianiaya. Pertanyaannya. Bolehkah seorang laki-laki memadu? Boleh. Boleh. Anda lihat dulu dalam An-Nisa 3. Fankihu ma taubalakum minanisai masna wa thulatha baruba.
Nikahilah perempuan yang kalian sukai. 2, 3, atau 4. Kita lihat asbabun nuzul ayat ini. 1. Dulu di Arab, laki-laki banyak yang punya istri 50 sampai 100 orang. Yang mereka simpan di haram. Haram itu istana, rumah megah yang tempat menyimpan istri dan selir mereka. 50 mah. Diturunkan oleh Allah ayat ini membatasi kalian para suami maksimal punya istri 4. Titik. Kata Ipan 50 mah betul. Anda bayangkan kalau dalam satu hari suami tadi menggilir satu istrinya, setahun kebagian cuman 6 kali. Tudaik cenapan. 2. Mana asbabun nuzul ayat ini? Dulu ada seorang laki-laki, dia merawat anak yatim di mana harta peninggalan orang tuanya sangat banyak. Laki-laki tadi niat menikahi anak yatim dengan harapan kekayaannya berpindah jadi milik saya. Diturunkanlah ayat ini. Jadi ayat ini bukan perintah untuk memadu, bukan anjuran untuk punya madu, tidak. Nah, kita perempuan wajib mengimaninya. Ini ayat Al-Quran. Soal mau tidak mau dimadu itu urusan hati kita. Suaminya, saya mau nikah dengan perempuan yang saya sukai. Mikir dulu, kata Allah, pain hibtum Allah tailu. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil dengan istri kalian, pawahidatan cukup 1. Udah dikasih rumah tuh yang atuh. Makanannya cukup, kendaraannya cukup, pakaiannya cukup, kesehatan cukup, perhatian cukup nggak? Kalau sudah cukup memadai, Masya Allah, silahkan. Tapi berlaku adil. Cuman maaf dalam tanda kutip, kebanyakan kaum laki-laki ketika dia menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, istri yang pertama diabaikan. Udah bosen gitu loh. Yang baru diperhatikan. Mana muda, mana bohai. Ini yang salah. Khairukum li ahlihi. Kalian harus berbuat baik kepada keluarga kamu. Berbuat baik kepada keluargamu. Akulah yang paling berbuat baik kepada keluargaku, kata Rasulullah. Bu, di zaman Siti Hadijah, Rasul isinya cuma 1. Siti Hadijah meninggal baru Rasul punya isi sampai 9. Ini pun atas perintah Allah. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab, memberikan contoh buat umatnya. Perintah Allah. Sekarang, yang namanya kaum laki-laki, kalau menikahi seorang perempuan, dia wajib izin dari istri pertama. Dalam hukum Islam tidak ada. Oh tidak. Tapi lu tahu diri. Lagi susah hidup sama bini lu. Ya. Pergi ke kantor saking gak punya duit. Dibekali nasi. Ceplok telur. Oseng-oseng kangkung. Bang duitnya dikit. Tiap makan siang. Dengan berjalannya waktu. Wih. Sukses. Jabatan dapat. Usia 40 mapan. Kedudukan. Kekuasaan. Wibawa. Insentif otomatis dari mana-mana. Banyak perempuan naksir dia. Sadar kalian. Yang ditaksir bukan diri kalian. Jabatan kalian. Pangkat kalian. Wibawa kalian. Duit kalian. Misalnya. Laki-laki ini menikah dengan perempuan yang suka dengan dia. Saya tanya. Usia berjalan gak? Jalan. Masuk masa pensiun. Usia 55, 60. Datang masa pensiun. Letoy. Jabatan gak ada. Sopir yang bukain pintu gak ada. Yang nyetirin gak ada. Biasanya masuk ke kantor. Assalamualaikum. Pagi Pak. Itu hilang semua pensiun. Perempuan yang kedua, yang ketiga, yang dicari duit, wibawa, mobil, sopir. Sekarang hilang semuanya, ditinggal sama bini kedua, ketiga, keempat, mundur. Ada. Yang bertahan yang 1 lagi. Karena dia nggak ada yang ngurusin istrinya, otomatis bengek, stroke.
Saya tanya, kembali kemana? Istri pertama. Mikir, maukah Anda sebagai istri yang pertama balik lagi suami udah bengek? Lagi kayak belagu. Mau nggak? Kedengeran? Kakuping. Jadi laki-laki jangan belagu. Tanpa kita perempuan. Mah, laki-laki itu bukan saya satu-satunya tuh. Tuh. Jadi silahkan kalau Anda berkehendak tapi mikir seandainya Anda di posisi kami bagaimana hati dan perasaan Anda. Begitulah kira-kira. Ini mah nggak diizinin tampol. Tapi insya Allah, Bonyok. insya Allah, saya mah satu saja sudah merasa bahagia. Mau cari kebahagiaan di mana lagi? Gitu. Alhamdulillah. Kereling. Tapi Mah Irfan cerita, teman saya istri pertamanya mencarikan istri kedua. Akhirnya mereka mempunyai istri dua. Terus dia cerita kepada saya, jangan katanya, jangan, gak usah punya istri kedua itu repot, ribet, capek. Dia nggak bohong, dia nggak bohong. Tapi kira bener. Tapi dia nggak ngebohong mah. Dia tuh adil banget, sangat adil. Maka kata dia tuh kadang kesini sarapan, kesana sarapan juga dan lain. Tapi capek katanya. Kalau bisa mah satu aja. Ini mah dia tuh udah. Kumarek teh capek, 1 lawan 2, hiji hoyongan, tepar. Ya, Itu gitu. maksud Ipan kan? Jadi dia tuh punya 2 tapi mengajak yang laki-laki lain jangan gitu katanya mah. Kenapa? Dia merasakan betapa lelahnya punya bini 2. Iya. Menderita batin. Iya. Itu. Dia jalani karena ini permintaan istri pertama kalau dia mah gitu. Jadi ya Walaupun ya istri udah. pertama meminta ada, jangan. Oke. Insya Allah. Tiga jelema bener aing.